Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 3 DPR RI yang menyoroti peredaran narkoba di Sumatera Utara. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi upaya Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan pemberantasan narkoba di dalam internal kepolisian dan menerapkan fakta integritas kepada seluruh personel Polda Sumatera Utara terkait penyalahgunaan narkoba. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Polisi Riko Amelza Dahnil di kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, anggota Komisi 3 DPR RI Junimart Girsang menyatakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan yang besar dalam pemberantasan narkoba di Sumatera Utara. Karena saat ini Sumatera Utara menjadi daerah dengan tingkat peredaran dan kejahatan narkoba tertinggi di Indonesia. Junimart mengapresiasi langkah Polda Sumatera Utara yang melakukan pemberantasan narkoba mulai dari internal kepolisian. Namun Junimart berharap Polda Sumut juga dapat melakukan pemberantasan narkoba di lingkungan TNI dengan cara bekerja sama dengan pihak Komando Daerah Militer atau Kodam di wilayah Sumatera Utara. Karena memang itu bagian dari kinerja beliau. Yang kedua, yang saya tadi pertanyakan bagaimana dengan asrama untuk para tentara, para prajurit ini. Apakah saudara Kapolda bisa? Jawaban beliau bahwa akan ada pertemuan ya dengan Pak Pangdam, ya Pak Cucu Sumantri, dan Pak Cucu Sumantri juga sangat welcome. Anggota Komisi 3 DPR RI Hasrul Azwar menghimbau Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk bekerja sama lintas instansi seperti bekerja sama dengan pihak TNI dalam melakukan pemberantasan narkoba dalam menjaga jalan-jalan tikus sebagai akses masuknya narkoba ke wilayah Indonesia. Dia memulai dari bawah dengan struktur masyarakat yang paling bawah itu di pedesaan atau kalau di Jakarta disebut rukun tetangga atau rukun warga. Di rukun tetangga dan di rukun warga, seluruh masyarakat harus mendeklarasikan bahwa daerah atau kampung itu atau lokasi itu harus bebas narkoba. Dari Provinsi Sumatera Utara, Esti Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pikiran, gagasan atau ide maupun mimpi yang dimiliki para tokoh perempuan Minangkabau saat berjuang melawan penjajah perlu diwariskan kepada generasi muda agar di masa yang akan datang dapat terbentuk para pemimpin yang idealis dan memiliki mental tangguh dalam membangun bangsa. Kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat menggelar seminar sehari dengan tema Perempuan Minangkabau di Panggung Sejarah Bangsa. Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua DPR RI Fadlizon, aktivis perempuan, dan Ketua Gerakan Ibu Negeri Neno Warisman, dan pakar sejarah Universitas Negeri Padang Dr. Siti Fatimah. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wali Kota Padang Mahyeldi, Wakil Wali Kota Padang M. Zalmi, pimpinan perangkat daerah Kota Padang, mahasiswa dan unsur guru, serta kepala sekolah sekota Padang. Fadlizon mengatakan wanita Sumatera Barat memiliki struktur yang kuat di masyarakat, namun sayangnya perjuangan wanita Sumatera Barat belum terekspos secara baik. Sejarah mencatat beberapa nama pejuang Minang, diantaranya Siti Manggopo, Rohana Kudus, Rahma El Yunusia, dan Rasuna Said yang berjuang menentang pemerintahan kolonial Belanda dan berjuang bukan hanya untuk kaum perempuan semata, tetapi juga untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Ada yang betul-betul memimpin langsung perjuangan melawan kolonialisme, imperialisme seperti Siti Manggopo dalam Perang Blasting, ya. Kemudian ada yang menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu seperti Rohana Kudus, Rasuna Said, dan Rahima Ismail. Ini adalah orator-orator yang ulung yang menggalang solidaritas untuk melawan imperialisme. Kepada pemerintah daerah Sumatera Barat, Fadlizon meminta untuk dibuat suatu tim untuk melakukan eksplorasi terhadap sejarah perempuan Minangkabau karena sudah saatnya beberapa tokoh perempuan Minang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Saya kira dari sekian banyak tokoh itu baru Rasuna Said yang menjadi pahlawan nasional dan kemudian juga
Seperti kita ketahui, jalannya ditetapkan di Jakarta menjadi salah satu jalan yang penting di sana. Nah, sementara yang lain saya kira perlu ada satu sosialisasi dan juga pembuatan buku itu yang berkembang di sini. Dari Padang, Sumatera Barat, Herbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Komisi 10 DPR RI yang mengkritisi minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tahun 2017. Selain minimnya sarana komputer, ketersediaan aliran listrik juga masih menjadi kendala di sejumlah daerah. Kita simak informasi selengkapnya. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka melihat dari dekat kesiapan sarana dan prasarana serta infrastruktur dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tahun 2017. Ditemui usai meninjau sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan baru-baru ini, Ketua Tim Komisi 10, Zainul Arifin Nur mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima dan hasil pengamatan di lapangan, kondisi sekolah di Kalimantan Selatan cukup memprihatinkan. Fasilitas komputer juga masih sangat minim. Kalsel, khususnya daerah yang kita tinjau ini, masih belum bisa untuk melakukan hal itu. Nah, makanya harapan kita dengan kedatangan anggota kunjungan dari Dewan dari Jakarta ini untuk melihat yang bagaimana pelaksanaan yang sebenarnya yang bisa harus dilakukan. Nah, dengan catatan mereka apakah tahun depan mereka sudah harus siap atau tahun ini, nah itu yang harus yang kita inginkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ridwan Hisyam menilai program pemerintah Jokowi dalam hal ini UNBK memang belum berjalan secara optimal, baik dari segi sarana prasarana maupun segi pemerataan pembangunan di mana listrik di Kalimantan Selatan sering mengalami pemadaman. Anggaran, saya kira kalau sistem kita bisa buat. Nah, anggaran ini kita juga ada, tetapi kan anggaran kita ini juga istilahnya kan berkurang. Nah, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Target-target yang sudah dicanangkan kan tidak sesuai juga dan akan ada penurunan. Nah, tetapi kami dari Komisi 10 tetap menghimbau pemerintah baru harus ada skala prioritas. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.